seringkali itu dia tidak secara terbuka dalam artian lo mau nyuap gua gitu, tapi dia pakai tanda kutip tangan kanan ya, artinya Bang Petrus ya, kaki tangannya. Ada istilah begini, kalau pingin menang kasus korupsi, menang perkara di tingkat tertentu, mungkin sebut aja misalnya di Mahkamah Agung gitu ya, pakai pengacara ini aja. Jadi istilahnya pengacara ini karena apa? Dia punya rekanan, punya kenalan atau bahkan jaringan di dalam gitu ya. Jadi kalau mau menang pakai ini. Ya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya dalam acara diskusi titik temu. Kali ini, diskusi titik temu mengangkat topik atau tema soal ada tikus di Mahkamah Agung. Bung Emerson itu cerita tentang kasusnya. Nah, apa komentar Anda setelah mendengar kasus ini gitu? Ya, jadi ini kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah jual beli perkara gitu ya, memperdagangkan perkara. Jadi ini sebenarnya bukan fenomena yang baru kali ini ya, Bang Petrus ya. Jadi ini udah lama betul gitu ya. Misalnya saya ingat betul ICW pernah riset tahun 2002 tentang pola-pola korupsi peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Nah, memperdagangkan perkara ini bukan kali pertama. Mungkin kalau ingat di luar kasus ini kita flashback ke belakang, ada kasus Harini Yoso gitu ya, pengacara yang berupaya menyuap Ketua Mahkamah Agung waktu itu Pak Bagir 2005-2006 ya, menyuap Pak Bagirmanan waktu itu. Nah, itu juga melibatkan pegawai di Mahkamah Agung. Ada lagi kasus yang menarik misalnya agak besar, Nur Hadi, sekretaris Mahkamah Agung. Belum lagi ada kasus namanya Jody gitu ya, pegawai di Mahkamah Agung. Ada namanya Adrian gitu ya, yang juga Kasubdit Kasasi Perdata yang juga terlibat dalam beberapa kasus. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Fenomena gunung es ya, Bang Petrus ya. Jadi kasusnya lama, cuma sekarang ini yang lagi apes Hakim Agungnya. Sebelumnya itu aman ya, masih selamat lah bahasanya. Walaupun di beberapa kasus yang tadi disebut-sebut itu sebenarnya sudah mulai mengarah tuh ke Hakim Agung gitu ya. Beberapa Hakim Agung namanya sudah mulai disebut. Nah, yang juga harus juga dilihat misalnya si Hakim Agung yang juga ditangkap KPK ini itu ternyata pernah juga diperiksa oleh KPK dalam kaitan dengan kasus Nur Hadi. Kan Nur Hadi itu kan pernah dianggap sebenarnya mengatur perkara di Mahkamah Agung gitu ya, disebut mengatur perkara Mahkamah Agung bersama dengan menantunya kalau nggak salah ya, Bang Petrus ya. Dan kemudian ya tadi posisinya ini kan kasus perdata, tinggal mau menangkan siapa itu ada harganya gitu ya. Ada yang bilang pengadilan itu karena belum steril dari praktek korupsi kayak balai lelang. Siapa yang bayar lebih mahal itu yang bakal jadi menang. Mungkin di kasus ini jangan-jangan saya nggak tahu ya, artinya bukan saja satu pihak, bisa sangat mungkin dua pihak. Jadi dua-duanya terima. Dua-duanya memberi juga, Om. Jadi dua-duanya memberi, berupaya sebenarnya memenangkan perkara. Nah, ini yang juga harus dilihat lagi bahwa ini bukan kali pertama. Nah, ini mungkin bicaranya soal di ujung ya. Di ujung tuh maksudnya di ujung tuh maksudnya ini. Ujung tuh bicara soal mau menangin siapa gitu ya. Bahkan dalam konteks mafia hukum, mafia peradilan itu bahkan sudah mulai ditentukan siapa yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Jadi si pengorder ini, orang yang pengen menang kasus ini di pengadilan sampai juga di Mahkamah Agung bisa order kasus ini tolong hakimnya ini milih hakimnya siapa gitu ya. Nah, ini ada, dan itu nggak gratis ya pastinya ya. Nah, mungkin masih ingat ada kasus yang tadi saya sebutkan, ada pegawai di Mahkamah Agung, salah satu pejabat struktural di Mahkamah Agung yang kena juga OTT KPK. Ordernya itu waktu itu jelas. Ada kasus korupsi yang kemudian ke proses kasasi, pesannya dia simple.
kasusnya sebaiknya jangan diadili oleh Artijo Alkostar. Oh, yang Jadi, lain boleh. Yang lain juga bukan boleh, maksudnya dia udah mulai memilih gitu. Sebaiknya Pak ini gitu ya. Jadi ada semacam kayak tren atau favoritisme mungkin ya. Jadi kalau pingin kasusnya hukumannya ringan atau bahkan ekstrim bebas, sebaiknya hakimnya itu pilih A, B, C, D, E kayak gitu ya. Jadi jangan yang lain, atau misalnya kalau di Mahkamah Agung nama yang jelek buat koruptor tuh Pak Artijo Alkostar. Kalau ditangani Pak Artijo Alkostar, pilihannya kalau nggak hukumannya berat, nggak ada sejarahnya dia vonis bebas gitu ya oleh Pak Artijo. Nah ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Nah, siapa yang diduga terlibat? Tadi ada beberapa nama ya. Nama ada lawyer, pengacara, kemudian pegawai Mahkamah Agung, kemudian juga panitera, ada juga terlibat juga hakimnya. Nah, hakim seringkali itu dia tidak secara terbuka, dalam artian lo mau nyuap gua gitu. Tapi dia pakai tanda kutip tangan kanan ya, artinya Bang Petrus ya, kaki tangannya. Jadi yang menawarkan soal kemenangan itu bukan hakim agung langsung. Dia sebenarnya pinginnya juga berlapis, dalam artian kalau sewaktu-waktu itu kemudian ada masalah di anak buahnya atau kaki tangannya, dia bisa berkilah, enggak kok. Kan misalnya kayak yang Dimyati ini, dia bilang bahwa saya clear. Kan bagaimana dia, saya nggak terlibat. Ya, mungkin itu SOP standar ya, kalau ditangkap KPK pasti harus bilang saya nggak terlibat, saya clear dan sebagainya. Tapi ya untungnya saya rasa KPK tuh punya alat canggih yang kemudian lo mau bohong agak susah, karena misalnya gue pegang alat sadap. Jadi kalau dulu kan bilang enggak, saya nggak pernah terlibat kok. Mungkin karena dia aman, nggak ada bukti rekaman ya, Bang Petrus. Tapi kalau untuk sekarang kasus-kasus OTT KPK kan mau lo ngeles atau apapun agak susah. KPK pasti punya rekaman itu. Oke, Bang Emerson, sebetulnya penangkapan terhadap Hakim Agung ini dan sejumlah orang ini merupakan prestasi KPK atau memang sudah sedemikian buruknya aparat penegak hukum kita ini? Iya, saya pikir dua kombinasi ya. Pertama prestasi KPK, kedua si hakim lagi apes. Lagi apes ya gitu ya. Si hakim atau si pegawai Mahkamah Agungnya lagi apes gitu ya. Nah, atau sudah sedemikian vulgarnya praktek suap menyuap ini? Ya kalau praktek suap menyuap sebenarnya udah lama, betul ya. Dari ICW riset 2001, ada beberapa kasus-kasus yang juga pernah dilaporkan, misalnya pihak-pihak pencari keadilan gitu ya. Ini kan sebenarnya udah terjadi udah lama gitu ya. Di 2001 ada, kita ingat kasus Andin Wahyudin, dia melaporkan dugaan suap Hakim Agung dan mantan Hakim Agung waktu itu. Kemudian ada kasus yang tadi saya sebut Harini Wiyoso gitu ya, yang berupaya menyuap Ketua Mahkamah Agung, walaupun hanya berhenti di Harini dan juga pegawai Mahkamah Agung, ada pegawai yang lain. Nah, ada juga ya terakhir ya tadi yang sekarang yang lagi apes. Jadi sebelumnya tidak ada satupun yang melibatkan tidak ada satupun yang kemudian terjerat oleh Hakim Agung. Sejauh ini KPK prestasi dalam konteks hakim pengadilan itu baru mulai di tingkat pengadilan pertama atau banding pengadilan tinggi, plus tambahan hakim pengadilan tipikor. Hakim pengadilan tipikor yang sehari-hari memeriksa dan mengadili perkara korupsi itu seringkali juga terlibat dalam kasus korupsi. Jadi ada beberapa hakim. Jadi catatannya misalnya ICW paling enggak sekitar ada 24 hakim sejak 2004, sejak KPK. Hakim tipikor? Hakim campur semua. Hakim pengadilan negeri, tata usaha negara, kemudian juga ada hakim tipikor yang terjerat dalam kasus korupsi. Jadi ada 24 hakim yang terjerat, dan memang nih paling banyak tangani oleh KPK. Di luar KPK tidak banyak kasus ya yang berhasil ditangani penegak hukum yang lain seperti kejaksaan kepolisian yang itu melibatkan hakim, karena hampir semua kasus ini kan selalu bicara soal tips trik gitu ya, upaya menghindari mengelabui penegak hukum gitu ya lewat tangan ketiga gitu ya. Nah, makanya mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, kita selalu bilang bahwa karena praktek mafia hukum itu juga masih begitu merebak di sana, ini ibarat kayak pasar terbuka, Mas Sebastian Salang. Jadi pasar terbuka itu maksudnya apa? Ada penjual, perantara, ada pembeli. Nah, kan kalau bicara soal praktek mafia hukum itu kan cuma ada dua, suap menyuap atau pemerasan. Suap menyuap atau pemerasan maksudnya begini.
di beberapa kasus sih sebenarnya pencari keadilan sebenarnya pinginnya normal-normal aja, Bang Petrus ya. Jadi pinginnya normal, tapi ketika dia di tanda kutip diganggu oleh oknum, dia bilang, "Bapak mau menang nggak? Kalau mau menang harus bayar. Kalau enggak, kelompok sebelah nih lawan Bapak akan bayar nih," gitu ya. Nah, dengan posisi itu kan nggak ada pilihan tanda kutip ya bagi pencari keadilan para pihak, ya daripada kasus gua kalah, kemudian kerugian keuangannya, kerugiannya lebih besar lagi, mending gua bayar sekian. Tapi bisa juga nggak ini jualannya pengacara nih? Sangat mungkin jualannya pengacara. Jadi ya ada juga yang istilahnya begini. Pengacaranya provokasi. Provokasi bener. Bahkan ada kasus yang menarik dulu, ada kasus di Pengadilan Tinggi di Jakarta. Bagaimana tanda kutip si klien itu dikerjain oleh si hakim, si pengacara ini. Si klien dibohongin, hakimnya minta misalnya sampai 1 miliar. Ya kan nggak ada yang bisa konfirmasi hakim. Betul, nggak ada yang konfirmasi hakim. Ya. Nah ternyata katanya di setor itu cuma 20%-nya, 80% diembat. Jadi kan betul kayak Bang Sebastian Salang bilang, kan nggak mungkin juga si klien akan konfirmasi nanya, "Pak betul Pak Ketua Hakim, emang Bapak betul yang minta?" Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Itu konyol namanya, bahkan bisa dapat double hukuman kalau begitu yang terjadi. Nah, sangat mungkin terjadi begitu. Jadi, tapi di beberapa kasus itu juga karena inisiatif si hakim. Jadi inisiatif hakim. Jadi mungkin karena dia nggak mungkin lah, masih hakim langsung ke klien, ke para pihak pencari keadilan, dia pasti akan lewat kaki tangannya, lewat tangan kedua. Nah, bahkan di beberapa misalnya dari beberapa riset atau pantauan yang pernah kita lakukan waktu di ICW, itu ada istilah begini. Kalau pingin menang kasus korupsi, menang perkara di tingkat tertentu, mungkin sebut aja misalnya di Mahkamah Agung gitu ya, pakai pengacara ini aja. Jadi istilahnya pengacara ini karena apa? Dia punya rekanan, punya kenalan atau bahkan jaringan di dalam gitu ya. Jadi kalau mau menang pakai ini. Tapi kalau di KPK ada begitu juga nggak? Nah, KPK kan bisa katanya ada juga pengacara yang ada asosiasinya, ada kartu namanya. Itu mereka untuk dagangkan di luar, belum tentu di dalamnya benar. Iya. Jadi kalau itu kan ada yang bilang kayak istilahnya nembak dari panah kuda, Bang ya. Jadi itu gambling, kadang gambling bisa benar bisa enggak. Misalnya kita ambil kasus Aji Samsudin tuh, Bos. Yang katanya bisa tadi ada penyidik KPK kan yang menentukan nih diproses atau tidak prosesnya, artinya apa? Semua institusi itu rentan terhadap praktek korupsi. Bahkan di KPK pun itu beberapa kali kasus suap, menyuap, penyimpangan anggaran itu pernah terjadi. Apalagi di Mahkamah Agung saya pikir. Jadi kalau judulnya ini ada tikus di Mahkamah Agung, ini bukan tikus yang baru kali ini ya. Jadi dan kemudian apa betul ini tikus atau misalnya ini buaya gitu. Jadi bisa lebih gede gitu, Bos. Karena kalau tikus kan kecil ya, cuman gerogot aja. Tikusnya banyak. Mungkin tikusnya banyak. Ya, Son. Yang ICW selama ini soroti dari sisi rekrutmen ya. Dari sisi rekrutmen hakimnya gimana ini? Karena kalau tadi kita lihat ini, kalau hari ini ditangkap kan begitu kita buka rekam jejaknya, nanti orang bilang ini nggak heran ini. Rupanya orang ini gimana nih Anda melihat? Ya, jadi memang mau nggak mau kemudian orang akan merujuk ke proses seleksi sebelumnya ya. Kan seleksi Hakim Agung tuh ada Komisi Yudisial, juga ada Mahkamah Agung yang terlibat, di ujung nanti adalah DPR. Di kasus yang Hakim ini, Hakim Agung yang tertangkap OTT KPK ini kan di 2013 tadi ada skandal istilahnya lobby toilet kalau nggak salah, karena jadi dia bertemu dengan anggota DPR di toilet, walaupun sebenarnya waktu itu sudah diperiksa juga katanya di internal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial katanya dianggap tidak terbukti gitu ya. Cuman kan ya proses suap menyuap kan juga mungkin nggak dilakukan di toilet ya, tapi di tempat yang lain. Artinya apa? Bisa saja sebenarnya bahwa secara rekam jejak orang ini bermasalah, tapi ini tidak diketahui oleh entah DPR atau diketahui tapi justru dibiarkan. Ini yang kemudian juga banyak kecurigaan muncul, jangan-jangan ada transaksional nih di balik pemilihan calon Hakim Agung itu di Mahkamah Agung. Nah, pandangan ini sebenarnya bukan sah saja. Ini merujuk ke pengalaman sebelumnya. Mungkin masih ingat kasus cek pelawat suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom waktu itu ya, di mana misalnya
ada duit 24 miliar yang kemudian beredar dalam bentuk cek pelawat ke sejumlah anggota DPR. Ini calon deputi gubernur BI, pemilihan deputi gubernur BI di Mahkamah Agung atau untuk jadi hakim agung. Saya pikir posisi ini sangat terbuka dalam artian diperdagangkan ya. Artinya apa? Karena tadi seperti Bang Petrus sampaikan, dengan posisi dia sebagai hakim agung itu kan dia akan memeriksa mengadili perkara di ujung gitu ya, entah kasasi atau peninjauan kembali. Dan bagi praktek mafia hukum ini bisa jadi ladang duit baru nih. Jadi kalau mau menang ya pilihannya adalah ketika proses seleksi di DPR fit and proper test, kan fit and proper test seringkali jadi fit and property itu. Jadi kalau dianggap tidak steril ya. Dan itu dalam obrolan-obrolan informal kalau DPR itu kan dibilang oh kalau si ini orangnya partai ini. Betul. Si ini dukung oleh partai ini. Jadi mereka ini wakil dari kelompok-kelompok itu jadinya. Sudah dikapling. Iya, ada istilah kapling-kaplingan, ada istilah pasar terbuka tuh. Kaplingan pasar terbuka tuh maksudnya apa? Jadi sebenarnya mungkin sudah ada, jadi dari sekian 10 nih, kan 10 kandidat yang akan dipilih 15. 10 udah dipegang mungkin partai, 5 masih terbuka. Terbuka itu dalam artian ya cobalah pilih di mana tergantung lobbynya dong gitu ya. Nah, posisi-posisi itu yang kemudian sangat mungkin kecurigaan publik muncul soal jangan-jangan bisa diperjualbelikan nih. Karena memang ada banyak rumor terkait dengan isu soal pemilihan hakim agung di DPR gitu ya. Ada rumor-rumor mengatakan kalau mau suap menyuap di itu bukan dalam artian duit, Bos. Suap menyuapnya, transaksinya itu nanti kalau dia jadi hakim agung, ya dia bayarnya di perkara itu. Jadi tinggal pesan tuh misalnya ada kasus nih, lo kan dulu gue yang pilih. Bantuin dong, kayak gitu-gitu. Atau janjinya aja adalah atau begitu ada telepon dari Senayan, jadi hakim agungnya siap bos, siap. Ada perintah, amankan bos. Ada arahan, kan kalau begitu ya. Jadi ini saya nggak tahu apakah lobby ini kan lobby dalam konteks di dunia bisnis, di politik sebenarnya sah saja. Tapi lobby-lobby yang kemudian itu mencederai integritas itu atau tanda kutip bahkan diperdagangkan, ada praktek suap menyuap itu nggak boleh. Jangan sampai yang tadi tuh lobby-lobbynya tadi itu kemudian berujung pada didagangkan gitu ya. Kewenangan anggota DPR itu dengan misalnya nanti kalau dia jadi anggota DPR hakim agung kemudian ya tadi tinggal pesan telepon masuk tuh barang tuh jadi sesuai dengan request gitu ya. Ya jadi Bung Eson, ini kalau kita ngomong soal korupsi kan teorinya kan selalu mereka bilang kalau uangnya tidak cukup maka dia cenderung mencari penghasilan tambahan, kan selalu begitu, ya kan? Tapi kalau Mahkamah Agung itu apa nggak cukup duitnya? Nah, ini juga kita prihatin ya, artinya banyak orang bertanya hakim agung itu kan gaji luar biasa, ada peningkatan yang sangat fantastis lah ketimbang mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi hakim agung gajinya saat ini ada yang bilang katakan puluhan bahkan ada yang ratusan juta. Nah problemnya adalah tadi ada isu soal gaya hidup, ada isu soal kerakusan, atau jangan-jangan tadi dia pingin balik modal. Jadi balik modal itu jangan-jangan ada proses-proses di awal untuk jadi hakim agung yang dia harus keluarkan atau ngutang sana sini untuk misalnya untuk membayar itu. Nah ketika itu terjadi saya pikir ada soal gaya hidup, ada soal tuntutan lain gitu ya. Ini nggak akan mungkin bicara soal lembaga ini itu bisa jadi benteng terakhir mendapatkan keadilan, Bos. Pikiran dia ada pikiran-pikiran bagaimana misalnya mengembalikan modal, bagaimana misalnya dia memenuhi hasrat dia soal gaya hidup. Nah ini kan juga tidak bisa dipungkiri isu soal pengawasan tuh yang lemah gitu ya, baik di internal Mahkamah Agung sendiri atau juga di Mahkamah Agung. Bahkan tadi Bang Petrus itu juga menyinggung soal bahkan proses seleksi di parlemen kan. Jadi proses seleksi yang katanya fit and proper test itu seringkali diplesetkan banyak orang jadi fit and property. Jadi berapa banyak yang bisa diberikan, berapa bentuk barang yang bisa disodorkan gitu ya. Walaupun ini kan rumor yang kemudian kalau dilihat di beberapa kasus-kasus tertangkap tangan kan ini hanya hakim agung ya. Ada lagi komisioner yang juga ketangkap, yang itu semua produknya DPR juga, Bos. Jadi artinya apa? Rekam jejak ini sebenarnya menjadi penting untuk diperkuat, ditelusuri. Kalau rekam jejaknya buruk ya sebaiknya jangan dipilih. Iya. Bukannya justru dipilih oleh teman-teman di parlemen. Tadi
semangatnya mungkin di undang-undang semangat konsepsi ideal. Artinya orang-orang DPR, orang-orang yang terpercaya betul-betul wakil rakyat. Tapi kan ketika masuk ke gedung parlemen sendiri, orientasinya juga beda. Kepentingan partai, kepentingan pribadi dan sebagainya. Oke. Ya, Bung Eson. Ya. Ini boleh nggak kita mengatakan bahwa tertangkapnya Hakim Agung ini itu juga salah satu kegagalan dari Komisi Yudisial? Iya, kalau melakukan pengawasan. Bisa juga dikatakan begitu ya. Artinya fungsi pengawasan Komisi Yudisial kan mulai dari tingkat pertama sampai juga di Mahkamah Agung, termasuk juga Hakim Agung. Nah, kalaupun terjadi kejadian seperti ini sebenarnya walaupun tidak mutlak Komisi Yudisial, tapi di internal Mahkamah Agung itu yang sebenarnya yang paling telak gitu ya. Mahkamah Agung dianggap tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara baik, bahkan kalau kita merujuk ada surat edaran atau maklumat di 2017, kalau ada kejadian-kejadian model seperti OTT tangkap tangan ini, yang bertanggung jawab itu adalah pimpin atasan dia langsung. Artinya siapa nih? Artinya apa? Hakim Agung, atasannya ada Ketua Mahkamah Agung. Oh. Nah, ini yang kemudian didorong, mulai muncul desakan-desakan nih untuk Ketua Mahkamah Agung sebaiknya mundur. Karena dia gagal tuh melakukan fungsi pengawasan gitu ya. Tapi bentuk pertanggungjawaban dari Ketua Mahkamah Agung itu apa? Ya, kalau minta pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya gimana? Itu yang juga agak susah kan. Kalau Hakim Agung itu biasanya kayak dia kalau misalnya melakukan tindakan tercela pidana bisa dituntut untuk berhenti ya. Tapi kalau kejadian-kejadian ini kan enggak. Artinya sepanjang tidak ada kondisi luar biasa, dia hanya mundur kalau pensiun sebagai Hakim Agung gitu ya. Nah, makanya kalau dia masih punya rasa malu sebaiknya mundur, Om. Tapi kalau nggak punya rasa malu ya seperti ini. Tapi di luar rasa malu itu ya tadi fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial di eksternal itu perlu juga dikritisi itu. Jadi bicara soal OTT KPK ini dan Hakim Agung ini kan paling tidak nextnya adalah bicara dua hal, aspek pencegahan, aspek penindakan. Aspek pencegahan tadi perlu perbaikan fungsi pengawasan baik internal eksternal, bahkan sebaiknya kalau desakan banyak pihak masyarakat sipil sebaiknya Ketua Mahkamah Agung mundur karena gagal gitu ya melakukan fungsi pengawasan. Di luar aspek itu ada aspek penindakan. Aspek penindakan apa? Kami curiga, semua pihak curiga bahwa ini bukan perkara ini saja, praktek suap menyuap ini yang melibatkan panitera pegawai Mahkamah Agung atau misalnya Hakim Agung yang bersangkutan. Ini yang kemudian perlu diperluas, dikembangkan lagi oleh KPK, menelisik sebenarnya siapa saja di luar Hakim Agung ini yang juga terlibat. Kemudian yang kedua, perkara-perkara apa saja yang kemudian juga melibatkan Hakim Agung ini gitu. Jangan-jangan ini bukan setoran pertama, ini bukan perkara pertama seperti itu. Jadi dan terakhir hukumannya harus juga maksimal nanti di ujung. Betul. Karena apa? Di banyak kasus yang kita lihat rata-rata hukuman untuk hakim mafia hukum panitera itu nggak nyampe 10 tahun, Om. Jadi ada kasus misalnya kayak Nur Hadi itu nggak nyampe 10 tahun karena kortingan yang begitu banyak gitu ya. Ada mafia hukum yang juga dihukum 6 tahun. Artinya apa? Ke depan untuk pelaku-pelaku penegak hukum ini hukumannya harus maksimal, seumur hidup paling tidak begitu. Ya. Closing statement Bung Eson? Ya, jadi ini sebenarnya momentum untuk bersih-bersih mafia hukum di lembaga pengadilan ya. Bahkan di Mahkamah Agung ya, karena kalau ini nggak dituntaskan oleh KPK, membongkar kasus ini secara lebih masif gitu ya, terstruktur sistematis tadi ya, ini takutnya kejadian seperti yang dulu-dulu. Jadi mereka hanya tiarap sebentar, berhenti sesaat, kemudian ketika ada dianggap reda, dianggap tidak kuat pengawasannya, mereka akan berulah lagi, praktek kembali mafia hukumnya. Nah, ini nggak boleh dibiarkan karena seperti yang Bang Fikar katakan, Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan. Kalau benteng keadilannya sudah rapuh, orang nggak akan percaya tuh terhadap peradilan, bahkan mulai dari tingkat pertama, banding, bahkan di kasasi. Jadi momentum pencegahan, penindakan ini sebaiknya dimaksimalkan betul agar kejadiannya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, Son, ini aja, bisa nggak melalui panitera, melalui pegawai-pegawai di Mahkamah Agung itu bisa ditelusuri lebih jauh informasi mereka, teman-teman yang lain melakukan hal yang mereka lakukan nggak?
Sangat mungkin, Mas. Jadi yang perlu juga Supaya didorong, dibongkar semuanya. yang perlu didorong oleh KPK adalah menawarkan para tersangka ini justice kolaborator. Ya. Jadi dengan tawaran ini dia akan dapat pengurangan hukuman nantinya di pengadilan, atau misalnya dia dapat perlakuan khusus, misalnya bisa saja misalnya ketentuan tersangkanya kemudian dia dipisah dengan tersangka yang lain karena tanpa ada informasi lebih lanjut dari para justice kolaborator ini, kemungkinan yang terjadi adalah upaya mafia ini untuk menutup itu tuh, menutup celah-celah ini. Jadi upaya untuk melokalisir kasusnya nggak kemana-mana. Ya, bila perlu tawarannya maksimal. Kalau kamu mau membongkar semua yang terjadi di Mahkamah Agung, kamu bebas gitu. Nah, ini dimungkinkan. Istilahnya kalau istilahnya kalau di luar negeri namanya plea bargain. Plea bargain itu artinya ada proses tawar-menawar. Kalau saya kerjasama dengan penegak hukum, apa konsekuensinya? Apa imbalannya? Apa kompensasinya? Jadi bisa aja tawarkan ke si tersangka ini yang kemudian diproses oleh KPK. Lo bantu gua bongkar siapa pelaku utamanya yang melibatkan hakim agung gitu ya, oknum hakim agung. Gua pastiin lu nggak akan dituntut seperti itu.